Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Fauzana dari kelompok LPMP Sukahaji. Di sini saya akan memaparkan tentang sampah plastik, jenis-jenis plastik, dan ekobrik. Plastik mungkin sudah tidak jarang kita temui. Tak jarang sering kita temui plastik tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejarah plastik itu awalnya kayak gimana sih? Plastik pertama kali dikembangkan pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1975. Yang memperkenalkannya pertama kali adalah Montgomery Ward, Sir J.C. Penney, Jordan Marsh, dan tokoh retail besar lainnya. Plastik berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton pada tahun 1990-an dan 220 juta ton pada tahun 2005. Kebayang nggak sih kalau misalkan tiap tahun plastik itu semakin meningkat penggunaannya? Terus jenis-jenis plastik itu seperti apa? Jenis-jenis plastik dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada polyethylene terephthalate atau PET atau PT. PET merupakan jenis plastik yang transparan, jernih, dan kuat. Biasanya dipergunakan sebagai botol minuman. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh dari jenis plastik PET atau PT. PET atau PT adalah plastik yang mudah dibersihkan dan dapat didaur ulang untuk digunakan membuat serat benang seperti karpet, fiberfill, dan geotekstil. Jenis ini biasanya disebut dengan polyester. Yang kedua, ada high density polyethylene atau HDPE. HDPE dapat digunakan untuk membuat berbagai macam tipe botol. Botol yang tidak diberi pigmen bersifat tembus cahaya, kaku, dan cocok untuk pengemasan produk yang memiliki umur pendek seperti susu. Botol jenis ini biasanya sering kita jumpai pada botol-botol sampo maupun hand body. Yang ketiga ada polyvinyl chloride atau PVC. PVC memiliki karakteristik yang stabil dan tahan terhadap bahan kimia, pengaruh cuaca, aliran, dan sifat elektrik. Bahan ini paling sulit untuk didaur ulang dan biasanya digunakan untuk pipa dan konstruksi bangunan. Yang selanjutnya ada low density polyethylene atau LDPE. LDPE biasanya dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek seperti madu atau mustard. Barang-barang dengan kode ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Barang dengan kode ini bisa dibilang tidak dapat dihancurkan tetapi baik untuk tempat makanan. Jadi ini tuh baik buat tempat makanan. Selanjutnya ada polypropylene atau PP. PP memiliki daya tahan yang baik terhadap bahan kimia, kuat dan memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga cocok untuk produk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat penyimpanan makanan, botol minum, dan tempat obat, serta lainnya. Plastik jenis ini biasanya dapat didaur ulang menjadi casing baterai, sapu, sikat. Ini merupakan contoh dari plastik jenis PP. Ini tuh bahannya tipis, dipakai untuk mengemas makanan. Selanjutnya ada polystyrene atau PS. PS biasa dipakai sebagai bahan tempat makanan yang berupa styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lainnya. Pemakaian bahan ini sangat dihindari dalam mengemas makanan karena mengandung bahan stiren di dalamnya. Bahan stiren yang dapat masuk ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan dengan bahan stiren. Bahan stiren berbahaya karena dapat mengganggu sistem saraf manusia dan otak. Bahan jenis ini sudah dilarang pemakaiannya di Amerika dan negara Cina.
Styrofoam sering kita temui pada saat kita membeli makanan atau jajanan-jajanan. Tapi langkah lebih baiknya kalau kita membeli makanan dengan tempat styrofoam, kita jangan langsung makan di styrofoamnya, melainkan kita bisa pindahkan ke piring kaca atau melamin. Bisa juga dengan piring keramik. Pokoknya jangan makan langsung di styrofoamnya. Yang terakhir ada odor. Odor merupakan plastik yang menggunakan kode dari resin yang tidak termasuk ke dalam 6 golongan yang tadi, atau terbuat dari lebih dari satu jenis resin yang digunakan dalam kombinasi multilayer. Ini merupakan contoh dari jenis plastik odor. Plastik ini biasanya kita sering temukan pada tempat-tempat sabun atau plastik, deterjen, dan lainnya. Itu tadi merupakan penjelasan dari jenis-jenis plastik. Terus bagaimana cara mengatasi plastik yang berlebihan itu? Karena setiap tahunnya plastik terus meningkat, sedangkan plastik itu sangat sulit didaur ulang, ada juga yang mudah didaur ulang. Plastik sangat sulit diurai oleh tanah, maka dari itu kita lebih baik membuat ecobrick untuk mengurangi plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain plastik itu, ecobrick ini mampu membuat atau memanfaatkan plastik yang tadinya tidak berdaya guna tinggi atau bernilai tinggi menjadi suatu nilai yang berguna, menjadi botol plastik bekas. Nah, bagaimana cara membuat ecobrick ini? Berikut adalah langkah-langkah pembuatan ecobrick. Bahannya pertama botol dulu kita siapin, harus kering dan bersih. Terus kita masukin sampah plastik yang lembut. Sampah yang dimasukin ke ecobrick ini bahannya plastik, bukan seperti bahan gini, karung atau kain atau bahan yang keras-keras. Yang penting bahan seperti gini. Terus digunting biar halus nih, supaya padat biar botolnya. Tambah nih sampah yang udah digunting-gunting seperti bekas kopi, bekas indomie. Cara penusuknya dari samping. Kalau kita nusuk dari tengah-tengahnya kurang kencang, jadi dari samping ini dia keras di atas, di bawah nggak keras. Kita butuh dasar yang keras. Walaupun atasnya keras, kalau di bawah ini nggak keras, nggak jadi, nggak bagus. Setelah penuh seperti ini, kita timbang dulu. Ternyata masih jauh, belum 250 gram, masih butuh banyak. Itu baru 182 gram. Kita isi lagi untuk mencapai 250 gram. Ini udah penuh nih, kita timbang dulu. Lebih 272. Kita udah lebih batas, kita tutup dasar. Tutupnya sama dasar ini penutup. Jenis plastik lembut juga sih. Kalau kita nggak pakai penutup, sampahnya buang lagi. Nah, itu
tadi merupakan langkah-langkah pembuatan ekobrik. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan ekobrik menjadi nilai yang berdaya guna tinggi atau karya seni. Ekobrik ini dapat dibuat menjadi sofa maupun kursi, serta dapat dibuat karya seni lainnya. Ekobrik ini juga dapat digunakan untuk menambah pendapatan atau finansial dari Bapak Ibu sekalian. Jika kita rajin membuat ekobrik ini mampu dikreasikan menjadi berbagai macam karya seni. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh iya, di sesi akhir materi ini akan ada post-test yang dikirimkan melalui link. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian mampu mengisi post-test tersebut. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.